Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabarnya semua? Senang sekali kita dapat bertemu lagi di acara PA Anak GRII Bandung. Nah, gimana nih anak-anak yang baru masuk sekolah, yang sudah naik kelas? Wah, semangat ya. Bisa ketemu teman-teman yang mungkin tadinya tidak sekelas, sekarang jadi sekelas. Juga ketemu dengan guru baru ya. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama latih satu lagu. Nah, tapi sebelumnya Lause mau tunjukin, Lause bawa sesuatu nih. Bawa apa ya? Nih, Lause bawa ini. Anak-anak tahu apa ini? Coba ya, Lause nyalakan ya. Senter. Terang nggak? Terang ya. Biasanya kita pakai senter kalau apa? Kalau di rumah lagi padam lampu, lagi gelap. Wah, di mana lilin? Di mana senter? Maka ketika padam lampu, kemudian senter dinyalakan. Wah, yang tadinya gelap jadi terang. Jadi bisa melihat lagi. Tapi coba anak-anak bayangkan, kalau senter yang terang ini, ibu guru bawanya keluar. Waktu siang hari, ketika jam 12 siang, matahari begitu terik dan begitu terang. Senter ini yang tadinya terasa cukup terang, sekarang tidak berasa terlalu terang lagi. Karena ada terang yang lebih terang dari senter ini. Yaitu terang apa? Terang matahari. Nah, lagu ini judulnya adalah bahasa Inggrisnya Turn Your Eyes Upon Jesus. Atau terjemahan bahasa Indonesianya judulnya Pandanglah pada Yesus. Di refnya dikatakan, waktu kita memandang kepada wajahnya yang mulia, maka maka isi dunia dengan segala keindahannya jadi buram, jadi suram. Karena memandang Yesus itu lebih indah dari segala yang ditawarkan oleh dunia. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Ada 3 bait, kita sama-sama belajar ke 3 baitnya. Ya.
Anak-anak, sekarang mari kita berdiam diri sejenak, bersaat teduh, dan mempersiapkan hati kita untuk memasuki PA anak kita hari ini. Mari kita saat teduh. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk papa mama yang sudah Tuhan beri. Terima kasih kami bisa sekolah. Terima kasih untuk guru-guru dan teman-teman yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk boleh kesempatan mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami sekali lagi boleh belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang lembutkan hati kami. Tolong berikan kami hikmat bijaksana untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tolong Bapak Pendeta Jimmy yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan berikan kuasa. Biarlah isi hati Tuhan disampaikan dengan jelas untuk anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita mau nyanyi lagu ini, tapi sebelumnya Ibu Guru mau cerita sedikit tentang latar belakang lagu ini. Kalau anak-anak lihat di slide, ya, pengarang lagunya siapa namanya? Namanya adalah Helen H. Lemmel. Ya, dia adalah seorang anak dari yang tumbuh di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan. Dari kecil dia dididik, dia dibesarkan untuk cinta dan melayani Tuhan. Karena itu semenjak dia remaja dan beranjak dewasa, dia belajar khusus untuk pelayanan bidang musik. Ya, kemudian dia menikah. Nah, tapi kemudian waktu dia umur kurang lebih 40-50 tahun, dia matanya menjadi buta. Dan pada saat matanya menjadi buta, suami yang seharusnya setia mendampingi dia malah meninggalkannya. Tapi hal ini tidak membuat Helen jadi berhenti melayani Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap melayani Tuhan di bidang-bidang musik yang dia mau Tuhan pakai. Tapi suatu saat dia ketemu ada traktat, ketemu orang kasih traktat. Di traktat itu ditulis sama seorang misionaris yang pergi ke daerah Muslim di Algeria. Di traktat itu dia baca. Lalu dikatakan di traktat itu, wah, palingkan matamu kepada dia. Pandanglah penuh wajahnya dan Anda akan menemukan bahwa segala hal dunia menjadi redup dengan ajaib. Wah, saat itu Helen sadar bahwa dia harus menambatkan hatinya, menambatkan matanya, walaupun sekarang dia tidak bisa melihat lagi, tapi mata rohaninya dia mau arahkan kepada Tuhan. Dan dia sampai akhir hidupnya tetap setia kepada Tuhan dan tetap menghidupi kata-kata dari himne yang dia ciptakan. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kemudian nanti bagian ref ketika bait ketiga sudah diulang ketiga kali, kemudian kita bagian refnya kita nyanyikan 2 kali ya. Bahaya
Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana, percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak semua. Mari kita membaca kitab suci dan kita akan membahas dari Injil Matius untuk PA anak kita pada hari ini. Mari kita membaca Matius pasal yang pertama. Mari kita melihat dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Mari anak-anak kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan kitab suci ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan firman, Tuhan yang memberikan penjelasan, sehingga kami makin mencintai firman Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, dikatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah dari dua orang yang sangat miskin, yang sederhana, yang tidak punya apa-apa. Meskipun Yusuf, ayahnya Tuhan Yesus, adalah seorang anak Daud, jadi keturunan Daud, dia adalah orang yang harusnya mendapatkan tahta raja. Loh, tapi kenapa dia tidak jadi raja? Dia tidak jadi raja karena kerajaan Israel sudah hancur. Sudah dihancurkan oleh Babel, sudah dijajah oleh Persia, kemudian dijajah lagi oleh Makedonia, dan terakhir dijajah oleh Romawi. Penjajahan demi penjajahan berturut-turut membuat mereka sudah tidak ingat lagi seperti apa kerajaan yang dulu. 400 tahun mereka tidak punya raja, 400 tahun mereka sudah tidak lagi punya tahta, 400 tahun tidak ada lagi keturunan Daud yang duduk menjadi raja. Berarti sudah lama sekali mereka terus hidup tanpa ada raja, tetapi Tuhan tetap ingat janjinya. Meskipun keadaan dilupakan oleh manusia, meskipun keadaan sulit, Tuhan masih ingat janjinya. Maka setelah 400 tahun, Tuhan mengetahui harus ada satu orang
menjadi ayah dari Mesias yang akan datang, yaitu ayah dari Yesus Kristus. Oh, tapi Yesus Kristus tidak perlu hadir di dunia dengan adanya seorang ayah. Dia lahir langsung dari Maria. Sebelum Maria menikah dengan Yusuf, Maria sudah hamil. Kenapa bisa hamil? Di dalam kehidupan Maria, dia adalah orang muda yang tunggu ada suami, baru nanti dia bisa melahirkan seorang anak. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada dia bayi di dalam kandungan sebelum ada suami. Sebelum dia menikah, sebelum dia mempunyai suami, dia sudah hamil. Kenapa bisa hamil? Karena Tuhan mengirimkan Yesus Kristus di dalam kandungan Maria. Tanpa ada laki-laki, tanpa ada suami. Maria yang belum pernah mengenal seorang laki-laki, yang belum pernah disentuh seorang laki-laki, sekarang bisa mempunyai seorang anak di dalam kandungannya. Karena Tuhan yang kirim, tetapi Tuhan ingat janjinya. Meskipun Tuhan tidak memerlukan seorang laki-laki untuk melahirkan Yesus, tetapi Tuhan tetap memberikan Maria menikah kepada seorang suami, yaitu Yusuf, yang adalah keturunan Daud. Kenapa mesti ada Yusuf? Padahal Maria bisa hamil, bisa melahirkan anak tanpa harus ada Yusuf. Tetapi Tuhan mengatakan, aku sudah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya tidak akan pernah putus dari tahtaku. Maka setelah Maria mengandung, dia mesti menikah dengan Yusuf. Yusuf mesti menjadi suaminya. Sehingga ketika anak itu lahir, ada ayah yang akan menjadi ayahnya Yesus. Meskipun ayah ini bukan ayah secara fisik. Karena Yusuf belum menikah dengan Maria ketika Yesus Kristus ada di dalam kandungan Maria. Kenapa mesti ada Yusuf? Karena Tuhan sudah berjanji, anak Daud akan menjadi Mesias. Berarti Tuhan perlu keturunan Daud? Tidak. Tuhan bisa berikan manusia lewat seorang perempuan tanpa menikah. Tuhan bisa berikan seorang manusia dari ciptaan Tuhan langsung dari tanah liat. Adam dicipta tanpa ada papa mama. Tuhan bentuk dari tanah liat. Lalu Tuhan hembuskan nafas dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Lalu bagaimana dengan Hawa? Hawa pun ada di dalam dunia. Bukan karena dia ada papa mama. Karena dia diambil dari rusuk Adam lalu diciptakan oleh Tuhan. Begitu juga Yesus Kristus langsung ada di dalam kandungan Maria sebelum Maria menikah dengan Yusuf. Kenapa perlu menikah dengan Yusuf? Padahal Tuhan bisa memberikan Maria anak tanpa dia menikah dengan seorang laki-laki. Karena Tuhan ingat janjinya kepada Daud. Jadi anak-anak sekalian, Tuhan tidak perlu kita, tapi Tuhan rela berjanji dengan kita. Tuhan tidak perlu manusia, tapi Tuhan rela menyatakan kesetiaannya terhadap janji, karena Tuhan tidak mau kesetiaannya goncang, Tuhan tidak mau kesetiaannya diabaikan. Karena dia sudah berjanji, dia pasti akan jalankan. Bukan karena dia perlu, bukan karena dia membutuhkan manusia. Nah, itulah sebabnya kita mesti mengerti dengan tepat bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, dia lahir menggenapi yang Tuhan janjikan. Dan karena Tuhan sudah janji, Tuhan akan jalankan. Nah, inilah yang bisa kita pelajari dan kita bisa pahami dari setianya Tuhan dan dari janji Tuhan. Nah, maka anak-anak sekalian, ketika Maria dinaungi Roh Kudus, dia mengandung. Loh, dia belum menikah dengan Yusuf. Masa bisa mengandung? Masa bisa ada bayi padahal belum punya suami? Banyak orang akan marah. Kamu ini diam-diam ada laki-laki lainnya. Kenapa sudah mengandung padahal belum punya suami? Wah, Maria sangat bingung. Bagaimana aku menjelaskan? Karena aku mengandung bukan dari aku, bukan dari laki-laki, bukan dari siapapun, tapi dari Tuhan. Tapi kalau dia sendiri yang bicara membela diri, tidak ada gunanya, tidak ada yang akan percaya. Maka Maria sangat takut, dia sangat bingung. Maria masih anak remaja, karena pada waktu itu orang remaja, perempuan remaja dinikahkan. Dia masih remaja, dia baru akan menikah, tapi dia sudah mengandung. Dia sangat bingung. Oh Tuhan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang-orang bahwa bayi di dalam kandunganku ini dari Tuhan, bukan dari hak aku dengan laki-laki lain, bukan dari aku dan laki-laki yang menjadi suami atau orang yang belum menjadi suamiku, atau aku dan pacar atau siapapun. Tidak. Jadi aku mendapatkan bayi ini dari Tuhan. Tapi Tuhan tolong, kalau Engkau tidak menjelaskan, tidak ada orang bisa percaya. Itu sebabnya saya mohon, Tuhan berikanlah belas kasihan, berikanlah anugerah,
berikanlah pertolongan, nyatakan kebenaran. Jadi Maria tidak perlu membela diri, biar Tuhan yang bela diri. Akhirnya orang mulai bicara-bicara. Dengar-dengar Maria hamil ya. Wah, itu benar atau tidak? Ini jadi gosip. Nah, gosip ini mulai menyebar pelan-pelan. Dan Yusuf mulai dengar. Ada yang bilang, katanya Maria hamil. Yusuf kaget. Aku kan belum jadi suaminya. Kok dia hamil? Maka Yusuf kecewa sekali. Ini seorang perempuan yang aku cinta. Aku sangat mencintai dia. Aku akan menikah dengan dia. Tetapi aku dengar dia sudah hamil. Berarti dia ada dengan laki-laki lain. Wah, hatinya Yusuf hancur. Tetapi dia tidak ingin bikin semua orang menjadi khawatir. Dia tidak mau membuat Maria menjadi orang yang dihancurkan karena keadaan ini. Maka dia berniat akan menikahi Maria, tapi akan menceraikannya diam-diam. Loh, kenapa begitu? Supaya orang tidak melempar Maria dengan batu. Karena kalau Maria benar-benar punya bayi dari laki-laki lain yang bukan Yusuf, berarti dia tidak setia kepada Yusuf. Dia bisa dihukum mati. Maka Yusuf tidak mau itu. Dia akan menikahi, kemudian menceraikan Maria. Supaya Maria tidak harus mengalami keadaan yang menakutkan. Nah, ini dilakukan Yusuf karena Yusuf tidak tahu kalau bayi di dalam kandungan Maria adalah dari Tuhan. Tapi malaikat yang akhirnya bicara, Yusuf, engkau adalah anak Daud. Yusuf, anak Daud? Siapa yang masih ingat itu? Yusuf ini tukang kayu. Dia seorang miskin. Dia seorang yang uangnya pas. Kadang bisa makan, kadang harus tunggu. Karena tidak ada orang yang pesan kayu yang harus dia buat. Yusuf dari kecil adalah anak seorang tukang kayu. Dan waktu Yusuf jadi besar, dia juga jadi seorang tukang kayu. Yusuf dari kecil sudah lihat papanya kerja mati-matian. Ambil kayu, digergaji, dibereskan, dibuat rapi, dibuat menjadi meja, dibuat menjadi kursi. Lelahnya bukan main. Dan Yusuf terus lihat, papaku kerja keras. Papaku menghasilkan uang supaya kami bisa makan sedikit sekali. Tapi papa tidak pernah main-main. Dia serius. Dia kerja keras. Dia tidak sembarangan. Dia bertanggung jawab. Maka Yusuf belajar dari papanya. Dan dia mau menjadi pria yang seperti itu. Dari remaja dia kerja keras. Kekuatan mati-matian dia pakai untuk membuat meja. Setelah meja jadi, ada orang bayar. Ini uang untuk meja yang kamu hasilkan. Terima kasih. Tapi kalau tidak ada orang pesan meja bagaimana? Ya dia tidak bisa dapat uang. Kalau begitu paksa orang beli. Gak bisa. Yusuf tidak bisa bikin meja yang banyak. Bikin kursi yang banyak lalu paksa orang beli. Kalau orang gak mau beli, dia tidak bisa paksa. Maka dia cuma bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau ada uang, maka aku bisa makan. Kalau ada uang lebih, aku bisa tabung. Karena aku akan menikah dengan Maria. Aku harus punya uang supaya bisa memberi makan istri dan bisa memberi makan anak. Maka dia kerja keras. Begitu ada orang pesan meja, dia mengatakan, oke, saya kerjakan. Dia kerja mati-matian. Meja satu belum selesai, ada orang lagi. Saya juga mau pesan kursi. Mau pesan 8. Puji Tuhan 8. Oke, diambil semua. Dia kerja mati-matian. Dia capek sekali. Dia mau istirahat. Tapi dia ingat, masih ada pesanan orang. Meja yang lain mesti beres. Dia mati-matian kerja lagi sampai capek bukan main. Kenapa Yusuf rela lakukan itu? Supaya ada uang ditabung. Supaya dia bisa punya keluarga yang dipelihara oleh kerja keras dia. Maka ketika Yusuf dengar ada kemungkinan Maria tidak setia, ada kemungkinan dia sudah hamil, Yusuf kecewa. Saya sangat cinta Maria. Saya sudah siapkan uang meskipun sedikit. Jangan-jangan Maria tidak ingin menikah dengan aku karena aku orang miskin. Wah, kalau begini aku tidak bisa apa-apa karena memang aku orang miskin. Maria tidak mau karena aku tidak ada uang. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Tetapi Yusuf diingatkan oleh malaikat. Yusuf anak Daud. Anak Daud. Apa artinya lagi anak Daud? Orang sudah lupa aku anak Daud. Orang sudah tidak ingat ada kerajaan Daud. Orang cuma mimpi kerajaan Daud dipulihkan. Tapi tidak ada lagi yang ingat. Tidak ada lagi yang simpen catatan anak Daud ada di mana saja. Maka orang mengakui, aku anak Daud, aku anak Daud. Padahal dia tidak sungguh-sungguh anak Daud. Orang yang punya catatan, banyak yang palsu. Maka siapa yang tahu siapa anak Daud? Tapi malaikat ini tahu aku anak Daud. Padahal aku cuma orang miskin, cuma tukang kayu.
Apakah Tuhan masih mengingat janjinya? Pasti. Kalau Tuhan masih mengingat janjinya, berarti dia mau menjadikan aku yang melanjutkan keturunan Daud. Mungkinkah dari aku akan keluar anak yang nanti akan menjadi seorang raja setelah aku menikah dengan istriku? Mungkin, tapi siapa istriku? Malaikat mengatakan, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa jangan takut? Yusuf jadi kaget. Aku tidak takut mengambil dia jadi istriku, tapi dia sudah bersalah. Maka aku tidak mungkin menikah dengan dia. Dia sudah hamil dengan laki-laki lain, bukan dengan aku. Tetapi aku tidak mungkin bisa mengambil dia menjadi istriku. Tapi malaikat yang memberikan penjelasan, anak di dalam kandungannya adalah dari Allah. Wah, Yusuf kaget, ada apa ini ya? Aku akan jadi ayah dari seorang anak yang datangnya dari Tuhan. Ini peristiwa besar, belum pernah terjadi di dalam sejarah, belum pernah terjadi di dalam kitab suci. Yusuf baru sadar, Tuhan mau bekerja dengan sangat limpah. Tuhan mau bekerja dengan besar sekali. Ini membuat Yusuf ingat semua janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang. Mesias akan datang, Mesias akan bekerja membebaskan Israel dari belenggu dosa, dari kecemaran, dan dari setan. Wah, kapan ini terjadi? Gak ada yang tahu. Semua orang tunggu. Tapi waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Orang Israel bilang maunya sekarang. Tapi Tuhan bilang tidak, belum sekarang. Maunya besok. Tidak, bukan besok. Kenapa mesti waktu Tuhan? Karena Tuhanlah yang rancang seluruh sejarah. Manusia tidak tahu, manusia tidak mengerti. Tuhan yang atur seluruh sejarah. Tuhan yang nyatakan, Tuhan yang berikan firman. Tuhan juga yang atur seluruh hal di dalam sejarah. Allah adalah Allah yang berkuasa atas sejarah. Yusuf ingat-ingat hal apa saja yang Tuhan janjikan ya untuk Mesias datang. Yang pertama, Tuhan akan pelihara takhta Daud. Apakah anakku akan jadi raja? Apakah aku jadi raja? Rasanya nggak mungkin. Tapi kalau anakku jadi raja, bagaimana caranya ya? Karena orang sudah lupa bahwa aku keturunan Daud. Dia bingung sekali. Tapi dia percaya kalau memang Tuhan yang kirimkan Mesias, pasti kehendak Tuhan jadi. Berarti sekaranglah saatnya Tuhan mau membebaskan Israel. Tuhan mau kirim Mesias. Dan aku diingat oleh Tuhan. Yusuf menjadi sangat takut. Yusuf menjadi sangat kagum. Tapi dia bingung. Bagaimana mengerti ini? Bagaimana menjelaskan? Allah memberikan anak kepada Maria. Ternyata karena ada kuasa Roh Kudus menaungi dia. Ini membuat Yusuf sangat-sangat kagum. Karena Tuhan yang bicara. Anak dalam kandungan Maria adalah dari Allah. Dan dia mengandung karena Roh Kudus. Berarti Roh Kudus menaungi Maria. Lalu Roh Kudus menjadikan tubuh, menjadikan sifat manusia dari Yesus Kristus ada di dalam kandungannya Maria. Roh Kudus memberikan tubuh kepada Yesus sehingga dia bisa menjadi manusia. Dia ada di dalam kandungan dari Maria. Maka sifat manusia Yesus itu dari Maria, dikerjakan oleh Roh Kudus setelah Roh Kudus menaungi Maria. Maka Yusuf jadi ingat di dalam Kejadian 1, Tuhan mengirimkan rohnya menaungi seluruh samudra. Dan Tuhan mulai menaklukkan gelap, menaklukkan kacau balau, dan menaklukkan kekosongan. Kekosongan, kegelapan, dan kacau balau terjadi karena Roh Kudus menyiapkan dunia ini. Lalu Allah mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kapan Tuhan berfirman? Setelah Roh Kudus menaungi samudra. Jadi Roh Kudus dulu menaungi samudra, baru Tuhan berfirman dan mulai mencipta. Ini membuat Yusuf sadar. Berarti kalau Roh Kudus bekerja menaungi Maria, setelah Roh Kudus bekerja, akan ada firman yang menyatakan pekerjaan yang genap. Ini membuat Yusuf sangat kagum. Banyak orang tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Banyak orang tidak tahu bagaimana mengerti Roh Kudus. Tetapi sekarang Yusuf mendapatkan pengertian yang indah. Ketika Roh Kudus bekerja, maka firman Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Sekarang Roh Kudus bekerja pada Maria, dia akan bikin semuanya baik. Bagaimana cara Tuhan bikin semuanya baik? Anak-anak ingat ini dan perhatikan baik-baik. Tuhan membuat semuanya baik, bukan pakai kekayaan. Kalau Tuhan membuat semuanya baik pakai kekayaan, maka tidak perlu Tuhan pilih Yusuf yang miskin.
Tuhan membuat semuanya baik bukan dengan kekuasaan raja. Karena kalau Tuhan bikin semuanya baik dengan kekuasaan raja, Tuhan tidak mungkin pakai Yusuf yang sudah dilupakan orang sebagai keturunan Daud. Kalau Tuhan membuat semuanya baik dengan keadaan hebat, dengan kedudukan tinggi, maka Yusuf dan Maria tidak mungkin dipakai Tuhan. Tapi Tuhan pakai Yusuf dan Maria, dua orang remaja yang miskin, tidak ada uang. Tuhan berikan anugerah, Roh Kudus menaungi Maria, dan Tuhan menggenapkan janji bahwa anak Daud akan jadi raja dengan menjadikan Yusuf suami Maria. Dengan Yusuf jadi suami Maria, maka anak dalam kandungan Maria akan jadi anak dari suami Maria, akan jadi anaknya Yusuf. Kenapa bisa jadi anaknya Yusuf? Karena pernikahan. Maka anak dalam kandungan Maria akan disebut anak Daud. Wah, Roh Kudus mulai bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, dia membuat semuanya baik. Dia membuat semuanya teratur. Dia membuat semuanya jadi berlimpah. Maka Yusuf dengan tenang mengatakan, oh puji Tuhan. Ternyata Tuhan mau bekerja. Tuhan mau memberikan berkat. Maka aku siap menikahi Maria. Ke depan akan jadi apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana nanti. Tapi Tuhan akan memimpin. Demikian juga Maria, dia sudah takut. Yusuf pasti tidak mau aku lagi. Orang pasti sudah menduga aku tidak setia. Padahal tidak. Tapi Yusuf sudah dengar dari malaikat. Maka Yusuf berbicara, Maria, aku akan menjadikan engkau istriku. Mari kita menikah. Maria kaget. Kamu tahu tidak, ada anak dalam kandunganku. Tahu. Bagaimana engkau bisa tahu? Tuhan sudah memberitahu kepadaku lewat malaikatnya. Wah, Maria menjadi sangat lega. Berarti bukan aku yang harus membela diri. Aku tidak bersalah. Dan Tuhan membuktikan aku tidak bersalah. Aku hidup suci. Dan Tuhan membuktikan aku hidup suci. Aku tidak melakukan hal yang dibenci Tuhan. Dan Tuhan membuktikan aku tidak melakukan apapun yang membuat Tuhan benci. Aku mempertahankan kekudusan. Dan aku jujur menyatakan hidup yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan yang buktikan. Ini membuat Maria sadar. Tuhan menjaga orang yang benar. Tuhan menopang orang yang benar. Tuhan menjadikan orang-orang benar bersinar. Karena Tuhan menyatakan, orang benar, aku yang akan bela. Lain dengan orang yang pura-pura. Orang yang pura-pura baik, padahal hidupnya penuh dosa. Orang yang munafik, yang sembunyikan dosa. Tuhan akan tunjukkan, ini orang munafik, ini orang pura-pura, ini orang yang berdosa, ini orang yang cemar. Tapi orang yang dikira berdosa, padahal dia tidak salah. Tuhan juga yang akan bela. Maka Maria menjadi sadar, Tuhanku pembelaku. Tuhanku hakimku. Tuhanku mendengar doaku. Tuhanku akan menyatakan anugerahnya kepadaku. Maka Maria menjadi sangat bersyukur. Tuhan pelihara aku. Sekarang aku punya bayi di dalam kandungan. Biar terserah Tuhan ini anak akan jadi apa. Aku menyerahkan kepada tangan Tuhan. Aku berserah hidupku untuk dipakai Tuhan. Maka Maria dipakai Tuhan menjadi ibu dari Mesias. Yusuf dipakai Tuhan menjadi bapak dari sang Mesias. Apakah ibu dan bapak ini mesti menikah dulu baru Mesias bisa datang? Tidak. Yesus tidak berhutang apa-apa kepada Daud, kepada keturunan Daud, kepada Yusuf atau kepada siapapun. Tapi Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud. Maka Tuhan mengizinkan Yusuf menjadi ayah dari Yesus, meskipun dia bukan ayah secara fisik. Karena bukan dialah suami yang membuat Maria mengandung. Nah, dua orang ini akhirnya menikah. Dan Tuhan mengirimkan Yesus Kristus lewat orang tua seperti ini. Orang tua seperti apa? Anak-anak perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah orang tua yang mendapat janji Tuhan. Bukan yang mempunyai kehebatan. Orang tua yang menjadi pilihannya Tuhan. Orang tua yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Anak-anak mesti ingat ini. Suatu saat engkau akan tumbuh besar. Dan engkau akan jadi ayah atau akan jadi ibu. Ingat pesan firman Tuhan baik-baik. Bukan orang yang sanggup membuat dirinya hebat yang akan menjadi orang tua yang hebat. Tapi orang yang setia menantikan janji Tuhan dan setia menjalankan kehendak Tuhan. Ini yang akan Tuhan berkati. Yusuf menjalankan kehendak Tuhan dan Tuhan memberkati. Tapi apakah Tuhan memberkati karena kita setia? Bukan. Tuhan memberkati karena dia sudah berjanji. Tapi janjinya diberikan kepada orang yang setia. Maka kalau kamu jadi orang tua yang setia, jangan sembarangan hidup, jangan melakukan dosa, jangan sembarangan menghancurkan pernikahan.
menghancurkan kehidupan dengan berbuat dosa yang dibenci oleh Tuhan. Mari belajar setia dan Tuhan akan memberkati sebab Tuhan menggenapi janjinya kepada mereka yang serius mau hidup untuk Tuhan. Maukah anak-anak hidup untuk Tuhan? Mau serius hidup untuk Tuhan? Tuhan akan berkati. Lalu yang kedua, Yusuf dan Maria menjadi orang tua yang mendapatkan penyertaan Tuhan, mendapatkan pembelaan Tuhan. Semua orang mau punya status, lalu banggakan status. Tapi Yusuf dan Maria punya status. Tuhan yang beritahu kepada orang. Tuhan yang beritahu Yusuf adalah anak Daud. Tuhan yang mengizinkan orang tahu Yesus datang melalui Maria. Sekarang semua orang Kristen tahu Yusuf adalah anak Daud. Yesus adalah anaknya Yusuf. Maria adalah orang yang mengandung karena Roh Kudus. Semua tahu dan semua mengagumi Maria dan Yusuf. Yusuf dikagumi karena dia ayahnya Mesias, Yesus. Maria dikagumi karena dia ibu dari Mesias, yaitu Yesus. Maka Maria dan Yusuf mendapat berkat begitu besar, bukan karena mereka dipandang hebat oleh dunia, tapi karena Tuhan yang mau angkat mereka. Banyak orang mati-matian mau punya pangkat, tapi Tuhan angkat orang yang dia inginkan. Banyak orang mati-matian mau jadi raja, tapi Tuhan angkat raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau jadi raja. Kalau Tuhan bilang tidak, dia tidak mungkin jadi raja. Saya mau menjadi penguasa. Kalau Tuhan bilang tidak, dia tidak mungkin jadi penguasa. Nah, itu sebabnya Tuhan angkat siapa yang dia mau. Orang tidak perlu cari dan kejar. Setiap orang mesti belajar hidup suci, hidup bagi Tuhan, dan hidup taat kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur yang lain. Maria mengatakan, aku hamba, biarlah jadi atasku apa yang Tuhan kehendaki. Aku mengikuti Tuhan, dan biar Tuhan yang pimpin aku. Jangan mau menjadi yang hebat. Jangan mau menjadi yang puncak. Karena hebat atau puncak itu penilaiannya dari Tuhan. Maka jangan ikut penilaian dunia. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus ikut Tuhan, setia ikut Dia, mau jalankan apa yang Dia kehendaki, supaya aku diperkenan oleh Tuhan. Itu yang harusnya menjadi niat manusia. Saya mau menjadi milik Tuhan. Saya mau dicintai oleh Tuhan. Saya mau dianggap baik oleh Tuhan, bukan oleh dunia. Ini hal kedua. Lalu hal ketiga, Papa dan Mama Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, diberikan tugas menjadi orang tua yang saleh, bukan jadi orang tua yang kaya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak perlu harta, tapi dia perlu ada orang tua yang takut akan Tuhan. Dia perlu ada orang tua yang saleh. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak perlu orang tua yang super pinter, yang kedudukannya tinggi, yang adalah politiknya hebat, yang jadi raja atau jadi pengusaha atau jadi bisnismen terhebat. Bukan. Tapi Yesus harus ada di tengah-tengah dunia, dipimpin dan dibimbing, dibesarkan oleh dua orang tua yang saleh. Menjadi orang tua yang takut Tuhan lebih penting dari apapun. Maka Yesus ada di tengah-tengah dunia dan dia dibimbing oleh dua orang yang setia dan saleh. Lalu siapakah Yusuf dan Maria? Yusuf dan Maria adalah dua orang yang Tuhan percayakan kehidupan yang sulit dan berat. Gak gampang. Kehidupannya sulit. Kerja keras, uangnya sedikit. Kerja keras, tapi hidupnya penuh penderitaan. Kenapa Tuhan berikan Yesus lahir dalam dunia dengan dua orang tua seperti ini? Tuhan mau tunjukkan bahwa ada pengharapan bagi orang-orang yang miskin, yang rendah, yang kecil. Tuhan tetap perhatikan mereka. Maka meskipun Yusuf anak Daud, tapi tidak ada yang ingat. Dia adalah orang yang kerja keras, uangnya begitu sedikit. Tapi Tuhan mengatakan Yesus lahir di tengah keluarga yang seperti ini. Supaya Tuhan menyatakan dia tidak lupa siapapun di dunia ini. Dia tidak lupa janjinya kepada Daud. Dia tidak lupa menghargai tahta Daud. Dia tidak lupa kepada Maria. Dia tidak lupa kepada kehidupan saleh Maria. Dia tidak lupa orang kaya, dia juga tidak lupa orang miskin. Dia tidak lupa orang besar, dia juga tidak lupa orang kecil. Bahkan Yesus lahir di dalam dunia, di tengah-tengah keluarga miskin yang tidak dipandang oleh dunia, dihina oleh dunia. Kalau Yusuf dan Maria pergi berjalan, semua tidak akan anggap mereka. Karena mereka cuma orang miskin yang berjalan dengan pakaian yang jelek, dengan barang-barang yang seadanya sederhana. Mereka tidak dianggap hebat, mereka tidak dianggap kaya, mereka tidak dianggap terhormat. Tapi bayi di dalam kandungan mereka adalah raja di atas segala raja.
Kenapa raja di atas segala raja mesti dibimbing oleh orang tua yang miskin? Supaya Tuhan membuktikan dia bukan hanya memperhatikan kedudukan tinggi, dia juga memperhatikan keadaan rendah. Bagaimana caranya memperhatikan kedudukan tinggi dan rendah? Dengan Yesus pernah jadi yang tinggi, pernah jadi yang rendah. Dia pernah memiliki segala kekayaan. Karena dikatakan di dalam surat Efesus dan di dalam Kolose, dia adalah pemilik seluruh harta yang limpah di sorga dan di bumi. Maka Yesus memiliki semua harta. Di dalam kitab Wahyu pun dikatakan, milik dialah segala hormat, pujian, kuasa, harta, dan segala kemuliaan. Jadi Yesus paling kaya, tetapi Yesus juga pernah jadi paling miskin. Dia pernah jadi orang yang hina, yang menderita, yang sengsara. Tuhan tidak lupa. Maka Yusuf dan Maria tidak boleh menjadi orang yang minder karena miskin. Tidak boleh menjadi orang yang merasa diri tidak ada harga. Karena dua orang ini dipakai Tuhan untuk menjadi orang tua dari Yesus Kristus. Apakah waktu Yesus lahir dia perlu orang tua? Perlu. Waktu Yesus lahir dia perlu digendong, dia perlu disusui, dia perlu diajar, dia perlu dibimbing oleh orang tua. Jadi Yusuf dan Maria punya tugas penting membimbing seorang anak supaya anak ini bisa menjadi orang yang bertumbuh di dalam kekudusan dan di dalam kesalehan. Yesus datang ke dalam dunia sebagai bayi kecil. Tuhan tidak kirimkan Yesus menjadi orang yang sudah dewasa, menjadi orang yang sudah punya pengetahuan, tapi Yesus dikirim ke dalam dunia menjadi bayi. Bayi perlu ditolong. Bayi perlu ada orang lain. Yesus pun waktu jadi manusia, dia perlu orang lain. Kalau Maria tidak bimbing, tidak gendong, tidak berikan selimut untuk menjaga dia tetap hangat, tidak memberikan susu, Yesus akan mati. Bayi yang tidak dipelihara oleh ibunya pasti mati. Maka Maria dipakai Tuhan untuk memelihara hidup dari Sang Mesias. Ini pekerjaan mulia sekali. Pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang terhormat. Dan seorang bernama Martin Luther pernah mengatakan, semua ibu dari orang percaya adalah orang yang pekerjaannya sama mulianya dengan Maria. Wah, masa bisa begitu? Maria kan merawat Yesus, iya. Dan ibu-ibu yang lain merawat anggota tubuh Yesus, yaitu orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Kepalanya yaitu Yesus, dan anggota tubuhnya yaitu orang Kristen. Sama pentingnya. Yesus penting, sangat penting. Orang Kristen penting, juga penting. Maka Maria merawat Yesus ini pekerjaan penting. Lalu orang tua Kristen merawat anaknya yang Kristen. Ini juga pekerjaan penting. Maka Yesus lahir dengan tidak berdaya. Dia jadi bayi kecil yang belum bisa bicara, cuma bisa menangis. Yang belum bisa bergerak, belum bisa berdiri. Yang akan mati kalau tidak dipelihara. Dan Tuhan menjaga hidup Yesus. Bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi dengan dua orang tua yang saleh. Anak-anak, doakan papa mamamu supaya mereka sadar mereka harus jadi orang tua yang saleh. Doakan supaya kamu suatu saat nanti menjadi orang tua yang saleh. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami anugerah, membuat kami melihat kembali dan mengingat keindahan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Biarlah Tuhan yang tolong dan pimpin kami, sehingga kami makin kenal Tuhan Yesus, makin cinta firman, dan makin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini PA Anak kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di PA Anak selanjutnya. Kita terus akan membahas Injil Matius. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Wah, anak-anak, kita sekali lagi bersyukur sudah dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Bersyukur kita boleh sama-sama belajar di PA Anak ini seri eksposisi Injil Matius. Jadi kita mau sama-sama belajar runut dari pasal 1 sampai akhir nanti kitab Matius. Belajar Tuhan mau ngomong apa sih melalui kitab Matius ini. Ya, mari kita sama-sama menutup dan meresponi firman Tuhan kita hari ini dengan lagu Pandanglah kepada Yesus. Hanya bagian refrainnya saja kita nyanyikan 2 kali. Ya. Pandanglah
disuram oleh sinar kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati dan menyertai anak-anak. Sampai berjumpa lagi di PA Anak minggu depan. Bye.